Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, melanjutkan pembahasan kita tentang syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Langsung saja ke materi. Wa qad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-balagh al-mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menyampaikan keterangan yang jelas. Wa awdahal hujjah lil mustabsirin. Dan Rasulullah telah menjelaskan hujjah bagi orang-orang yang mau berpikir. Berarti yang bisa memahami kebenaran, yang bisa memahami keterangan dari Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mau ngaji, yang mau belajar. Wasalaka sabilahu, dan telah menempuh jalannya khairul qurun, sebaik-baik generasi. Tsumma khalafa min ba'dihim khalfun ittaba'u ahwa'ahum. Lalu mengikuti setelah mereka penerus yang suka mengikuti hawa nafsu mereka, waftaruku, dan yang suka berpecah belah. Fa aqamallahu li hadhil ummah man yahfadhu 'alaiha usula diniha. Maka Allah menetapkan bagi umat ini akan senantiasa ada orang yang selalu menjaga asas-asas agamanya. Kama akhbara as-sadiq sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang selalu menampakkan kebenaran, yaitu menampakkan Al-Quran dan Sunnah berkumpul, identitas mereka seperti itu, berkumpul di masjid atau berkumpul di rumah, berkumpul di kantor, di sekolahan, di pabrik, berkumpul zahirina 'alal haq, berkumpul menampakkan kebenaran, berkumpul mengkaji Al-Quran dan Sunnah. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan mencelakai mereka, tidak bisa mencelakai mereka siapapun saja yang memusuhi mereka. Generasi terbaik di situ maksudnya adalah para sahabat dan para tabi'in. Kemudian setelah generasi terbaik muncullah orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan suka berpecah belah. Yang dimaksud siapa? Setelah sahabat, di zaman sahabat akidah itu sama, kan itu. Zaman sahabat akidah itu belum ada perpecahan, kan itu. Zaman tabi'in, ya di akhir setelah Rasulullah wafat, kan itu. Kemudian zaman sahabat, setelah sahabat wafat, kan itu. Kemudian para tabi'in,
mulai muncullah kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu, ahlu bid'ah. Itu yang dimaksud pertama kali siapa? Siapa coba ahlu bid'ah pertama dalam sejarah Islam? Siapa? Qadariyah itu muncul di zaman, betul, masih ada sahabat Ibnu Umar. Khawarij, betul, Khawarij itu muncul di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Ya, antara itu Khawarij atau Syiah, siapa duluan kan itu. Kemudian Murji'ah, itu bareng itu. Khawarij, Murji'ah, Syiah di masa itu, Utsman dan Ali. Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Ya, Qadariyah juga, ya unda-undi kan itu. Di situ di zaman itu. Zaman akhir para sahabat. Tapi yang paling ketara sekali itu ya tadi Syiah, Khawarij dan Murji'ah. 3 itu yang paling ketara sekali karena mereka munculnya itu karena mengikuti perselisihan antara sahabat Ali dan sahabat-sahabat lainnya kan itu, antara sahabat Ali dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi munculnya kelompok-kelompok ini bisa diduga mungkin salah satu akibatnya karena adanya perselisihan perbedaan pendapat antara para sahabat kan itu dalam yaitu yang tercatat dalam sejarah. Ali itu pernah berselisih dengan Utsman kan itu. Ali kok sama Utsman? Ali itu sama Muawiyah kan itu. Sebelum Ali dengan Muawiyah itu Ali dengan Aisyah dan sahabat Zubair bin Awam dan sahabat Thalhah bin Ubaidillah kan itu. Perang Jamal kan itu. Setelah itu perang Siffin. Perang Siffin itu Ali dengan Siffin Ali dengan Muawiyah. Setelah itulah muncullah tadi kelompok-kelompok yang fanatik terhadap Ali, Syiah kan itu. Yang satu fanatik terhadap Utsman bin Affan kan itu. Ada kelompok yang memusuhi kedua-duanya, Ali dan Utsman bin Affan, pengen bunuh semuanya. Khawarij kan itu, pengen membunuh Ali, ada yang pengen membunuh Muawiyah, ada yang pengen membunuh Amr bin As. Di sejarahnya gitu. Kemudian yang berhasil membunuh itu yang membunuh Ali kan itu. Yang Muawiyah enggak berhasil kan itu. Utsman beda zaman ini, sebelumnya kan itu. Utsmannya dikepung kan itu. Dikepung. Dibunuh, dikepung malah. Utsmannya dikepung. Bahkan di dalam sejarah itu diperselisihkan apakah ada beberapa sahabat yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan kan itu. Itu diperselisihkan. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Tapi kalau yang Ali itu satu masa tadi dengan Muawiyah dan Amr bin As, itu memang tadi Abu Muljam kan itu. Ibnu Muljam kan itu. Mereka itu ada Ibnu Muljam, satunya lagi siapa lupa, ada 3 orang kan itu. Mereka dibagi tugas kan itu. Yang satu membunuh Ali, yang satu membunuh Muawiyah, yang satu membunuh Amr bin As. Tapi semuanya yang 2 itu gagal, yang berhasil yang Ali bin Abi Thalib. Itu di zaman dulu kan itu. Pengikut hawa nafsu. Kalau realitas sekarang siapa pengikut hawa nafsu? Jadi di hadis tadi ini apa? Di hadis ini tadi itu dijelaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok orang. Ciri-cirinya, identitasnya suka berkumpul. Min ummati, umat Nabi Muhammad SAW suka berkumpul. Umat Nabi Muhammad SAW dzahirina 'alal haq. Ciri-cirinya menampakkan kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Berkumpul, kumpul di sini. Yang dikaji itu bersandar kepada Al-Quran, Sunnah, sesuai pemahaman. Ketika memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat kan itu. Ya salaf kan itu. Sedang kalau yang pengikut hawa nafsu gimana? Berkumpul kan itu. Yang dikaji
hawa nafsu kan itu. Sandarannya apa? Bisa tafsir yang batil kan itu. Hadis-hadis yang lemah kan itu. Yang dipakai sandaran kan itu. Penafsiran Al-Qur'an, dia mengkaji Al-Qur'an tapi penafsirannya pakai penafsiran cocok logi kan itu. Bawa Al-Qur'an semua. Ikut kajian. Nanti kalau ngaji bawa Al-Qur'an. Ayo Bapak, kamu buka Al-Qur'annya kan itu. Ini realita ini. Kumpul-kumpul ngaji, seminar, undangan kan itu. Satu pertemuan bisa tiketnya 200 sampai 500 sampai 1 juta, training kan itu. Training magnet rezeki kan itu. Siapa? Datang bawa Al-Qur'an, bapak-bapak kan itu. Bapak, kamu kan itu. Bapak Anda dibuka Al-Qur'an kan itu. Dibuka Al-Qur'an, dibuka Al-Qur'an. Ayat sekian dibaca, baca Bapak, dibaca. Pas ayatnya tentang hutang piutang. Oh, Bapak ini berarti solusi kehidupannya hari ini antara kalau tidak harus berhutang kan itu, atau tidak berhutang, antara harus berhutang atau tidak berhutang kan itu. Yaitu tergantung tadi yang apa namanya? Pematerinya kan itu. Bisa diarahkan suruh ngambil hutang kan itu, atau bisa diarahkan untuk tidak mengambil hutang kan itu. Realita kan itu. Pokoknya Al-Qur'an dibuka kan itu, dikaitkan dengan urusan rezeki kan itu. Pokoknya dikaitkan dengan bab-bab yang berkaitan dengan rezeki. Nanti apalagi ayat apalagi tentang apa? Yaitu pokoknya sudah disetting, udah mungkin ada modulnya. Kalau nanti ayat ini nanti tentang ini kan itu. Solusi kehidupannya ini kan itu. Seperti itu. Tafsir, dia menafsirkan Al-Qur'an, tafsir kan itu. Tapi itu tafsir gak itu? Dia itu tepatnya disebut apa? Ngaku-ngaku tafsir kan itu. Tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi itu enggak boleh. Tafsir birra'yi itu haram kan itu, enggak boleh kan itu. Kaidah tafsir itu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah, hadis kan itu. Menafsirkan dengan menafsirkan dengan perkataan sahabat kan itu. Setelah itu tafsir yang disepakati kan itu. Udah kan itu. Ya itulah pengikut hawa nafsu. Ngaji kumpul-kumpul yang dibahas tadi. Bisa tafsir yang batil kan itu. Bisa kumpul-kumpul membahas hadis tapi hadisnya digunakan dalil hadis-hadis yang lemah, yang palsu, memotivasi orang dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah kan. Dan itu banyak sekali. Wa mimman qama bihadzal haqq min ulama'il muslimin, dan di antara orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, di antara ulama-ulama orang Islam, di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad ibni Salamah Al-Azdi At-Tahawi. Ya. Yang kita kaji namanya kitab Syarah Aqidah Tahawiyah atau Syarah Ibnu Abil Ais. Yaitu syarah ini yang mensyarah namanya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi. Kitab yang disyarah itu adalah kitab Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah, karyanya Imam At-Tahawi. Ini. Makanya dia menyanjung di sini menyebut imam kan itu. Orang yang termasuk berdiri di atas kebenaran, ulama yang termasuk berdiri di atas kebenaran adalah Imam At-Tahawi. Taghammadahullahu bi rahmatih. Ba'dal mi'ataini. Nah, beliau ini hidup di masa setelah abad kedua. Setelah abad kedua berarti maksudnya apa? Abad ketiga kan itu. Fa inna maulidahu sanah tis'a wa salatina wa mi'atain. Nah, ini kaidah dalam ilmu hadis, kadang enggak dipahami orang. Sesungguhnya kelahirannya adalah pada tahun 239 Hijriah. Berarti kan ya? Kelahirannya pada tahun 239 Hijriah. Itu yang benar itu abad berapa? 239 Hijriah. Abad ketiga. Betul. Kalau membaca abad itu gitu di dalam tarikh ini. Jadi kalau udah 200 ke atas
Dari nomor 200 tahun 200 sampai ke atas itu masuknya abad ke 3 kan itu. Nanti kalau 300 mulai 300 301 dan seterusnya itu masuknya abad ke keempat kan itu. Betul. Wa wafatuhu sanah ihda wa isrina wa salasi mi'ah. Wafatnya pada tahun 321 Hijriah. Fa akhbara rahimahullah amma kana alis salaf. Ini Ibnu Abil Is Al-Hanafi berusaha menjelaskan bagaimana manhajnya Imam At-Tahawi dalam menyusun kitab Aqidah Thahawiyah. Inilah manhajnya Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Thahawiyah. Beliau berusaha fa akhbara rahimahullah amma kana alis salaf. Beliau berusaha menjelaskan apa yang sesuai diajarkan oleh salaf, para sahabat, tabi'in. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naqala 'anil Imam Abi Hanifah An-Nu'man bin Tsabit Al-Kufi. Nah, ini diantara manhajnya Imam At-Tahawi menukilkan itu dari Imam Abu Hanifah. Dari sini kita paham Tahawi itu madhabnya adalah Hanafi. Madhabnya Hanafi, pengikut Abu Hanifah, madhab Hanafi. Tapi dalam biografinya, kalau jenengan baca biografinya Imam At-Tahawi itu salah satu ulama yang keluar dari madhab Syafi'i. Aneh kan? Padahal kadang ada orang menganggap madhab yang paling bagus itu madhab Syafi'i, tapi juga ada ulama yang berani keluar dari madhab Syafi'i, nyatanya kan itu, pindah ke madhab Hanafi. Adanya dia pindah ke madhab Hanafi ya, mungkin bagi dia madhab Hanafi lebih rajih kan itu, lebih banyak kebenarannya kan itu, dan itu emang haknya kan itu. Dari sini kita paham kan itu, dari sini kita paham kan itu, bahwasanya tidak mesti satu madhab itu yang selalu benar kan itu, ya kan? Tidak mesti satu madhab itu yang selalu benar. Kadang ada yang beranggapan madhab yang paling benar Hambali kan itu. Ada enggak? Saya pernah temui teman-teman saya juga ada kan itu. Bukan sampai ustadz pun ada menganggap madhab yang paling benar Hambali kan itu. Ada yang menganggap madhab yang paling benar Hanafi kan itu. Bahkan ada yang menganggap madhab yang paling benar Syafi'i kan itu. Ada yang menganggap paling benar Maliki. Saya tuh pernah tinggal dengan orang Dagestan, saya lupa namanya itu, orang Dagestan. Tinggal sama orang Dagestan, dia Syafi'i tulen kan itu. Syafi'i tulen. Yang satu lagi itu orang Rusia. Yang orang Rusia madhabnya Hanafi kan itu. Satu rumah beda-beda madhab kan itu. Gara-gara saya wudu kan itu, tangan saya masukin ke ember kan itu. Terus satu rumah itu debat kan itu. Ada suruh buang airnya kan itu. Buang airnya pakai orang-orang ya pakai bahasa Arab itu. Madzhab Maliki enggak apa-apa kan itu. Ikhtilaf semua kan itu. Ya wis tah gitu. Akhirnya gimana? Wes ngene ae enggak usah yang kita sepakati aja. Air mengalir itu suci kan? Suci mensucikan, tak urip ke krane kan itu. Akhirnya airnya mengalir sampai mutah-mutah. Terus jadi air suci mensucikan. Sepakat kan ini ijma ini kan itu. Ijma ini kan itu. Kan gitu ijma. Kalau air mengalir kan itu suci semua, air mengalir. Semua sepakat kan itu, air mengalir kan itu. Kecuali kalau air mengalir, tapi emang air mengalir mungkin kalau air mengalirnya itu bau itu emang enggak suci kan itu. Tapi kebanyakan air mengalir itu yang dimaksud di sini air yang bersih tadi itu. Dia air mengalir itu derajatnya suci mensucikannya di atas air 2 kulah kan itu. Pokoknya kalau air bersih, air mengalir itu dalam kesepakatan ulama itu suci mensucikan kan itu, air mengalir kan itu. Ada yang punya pendapat yang lain tentang ini kan itu. Hah? Oh, Dhuhiri gimana? Jadi itu hampir
nah itu kita semua sepakat. Setahu saya itu semua sepakat. Jadi kalau air itu kulah kan itu. Kemasukan sesuatu kan itu. Diperselisihkan air itu apakah mustakmal atau ghairu mustakmal kan itu. Apakah air itu berubah kesuciannya kan itu. Berubah airnya kan itu. Dari mutlak berubah ke air yang lain kan itu. Solusinya tadi air itu diisi kan itu dengan air keran kan itu. Kalau sampai mengalir kan itu. Semua sepakat air mengalir itu suci mensucikan kan itu. Iya, mengalir kan itu. Kan mengalir airnya. Iya kan? Airnya mengalir. Ya, airnya tumpah kan itu. Dan itu ada asar-asar itu ketika ada orang yang mati jatuh ke sumur kan itu. Di zaman para sahabat kan itu. Ali kalau salah asar dari Ali. Caranya bagaimana membersihkannya itu membersihkan asar bekas dari bekas bangkai tadi yang bekas air yang tercampur itu. Cara membersihkannya adalah dimasukin air sampai air itu penuh sampai keluar kan itu. Kalau sudah keluar airnya berubah menjadi suci mensucikan kan itu. Iya kan? Pernah itu jadi satu rumah tadi kan ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi kan itu. Kita itu pernah kan itu. Jadi sholat kan itu. Sholat Id kan itu. Sholat Id sendiri kan itu. Sholat Id masih bikin sholat Id sendiri di apartemen kan itu pernah. Ini saking itulah kecerdasan fikih ya gitu. Bikin sholat Id sendiri kan itu. Tapi kemarin banyak loh. Zaman corona itu banyak yang bikin sholat Id sendiri di rumah. Bahkan beberapa ulama syah itu bikin sholat Id sendiri di rumah kan itu. Jadi kita sempat itu bikin sholat Id sendiri di rumah. Pas sholat Id kan itu imamnya saya kan itu. Sholat Id itu kan ada yang Allahu Akbar kan angkat tangan kan itu 7 kali ya kan itu. Ada yang setiap Allahu Akbar ngangkat tangan kan itu. Ada yang tidak kan itu. Oh itu ya jadi ayal-ayalan kan itu antara Hanafi sama yang Syafi'i kan itu. Wes barbar terus kan itu. Ada yang satu bilang wah ini yang rojih harus angkat tangan terus kan itu. Yang satu bilang enggak apa-apa, enggak pakai angkat tangan enggak apa-apa kan itu. Jadi sekali tok Allahu Akbar sekali tok kan itu. Yang di sini yang mana? Yang setiap Allahu Akbar ngangkat kan itu. Ya. Ya, ini Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi manhajnya menukil dari Imam Abu Hanifah dan juga wasahibaihi, dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari wa Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu anhum. Maka kanu ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Beliau menukil apa yang sesuai dengan keyakinan mereka dalam perkara usuluddin. Dan menukil apa yang sesuai kan itu dengan yang dianut oleh mereka dalam apa? Keyakinan mereka dalam meyakini tentang Rabb alamin, tentang Rabb Tuhan semesta alam. Kemudian setelahnya wa kullama ba'udal ahdu, setiap semakin jauh zaman, bertambah zaman kan itu. Nanti akan apa? Dhuharatil bidah, akan semakin banyak muncul bid'ah. Wa qasurat tahrif, nanti akan semakin banyak muncul tahrif. Tahrif itu apa? Penyimpangan kan itu, merubah. Tapi tahrif di sini maksudnya itu merubah makna kan itu. Yang tahrif yang dimaksud di sini itu merubah makna yang sangat jauh sekali, gak nyambung sekali kan itu. Wa kathurat tahrif alladzi sammahu ahluhu ta'wilan liyuqbal. Banyak orang yang mentahrif dan mengaku-ngaku tahrif ini adalah takwil. Takwil maksudnya apa di sini? Agar supaya diterima. Karena yang di masa ini yang terlarang itu apa? Yang tahrif kan itu. Sedangkan yang tidak dilarang itu takwil. Takwil ini maksudnya apa di sini? Menafsirkan makna kan itu. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan makna yang hampir mendekati makna Al-Qur'an tersebut kan itu. Tidak menyimpang jauh kan itu. Berarti yang dimaksud takwil di sini kan itu. Karena sammahu ahluhu takwilan liyuqbal. Tapi kalau sekarang, karena sekarang sudah bergeser, yang dimaksud takwil kalau di zaman sekarang, takwil itu yang merubah kan itu.
merubah makna kan itu. Tidak sesuai kandungan aslinya kan itu. Merubah, menggeser makna kan itu. Kalau tahrif itu juga berubah maknanya. Yang dimaksud tahrif sekarang itu merubah nasnya dan merubah maknanya kan itu. Coba saya ulangi lagi ya. Tahrif itu merubah nas sekaligus merubah makna kan itu. Sedangkan kalau takwil kan itu, nasnya tetap kan itu. Nasnya tetap kan itu. Tidak dirubah kan itu. Tetapi maknanya bergeser kan itu. Contohnya takwil itu seperti apa? Yang paling masyhur contohnya seperti istawa kan itu. Maknanya dirubah, digeser kan itu, menjadi istaula, berkuasa kan itu. Coba jenengan dengarkan kan itu. Ketika saya sebutkan Allah istawa alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Sedang kalimat yang kedua, Allah berkuasa di atas arsy kan itu. Atau gini, yang satu Allah bersemayam di atas arsy, yang satu dimaknai Allah menguasai arsy kan itu. Maknanya sama enggak? Ada kemiripan enggak? Ada loh, kemiripannya dekat loh. Ada kemiripan dekat kan itu. Cuma itu kan enggak benar kan itu. Meski kemiripan kan itu, menggeser makna seperti itu kan, menafsirkan seperti itu kan bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya memaknai kan itu. Al-Qur'an itu sifat itu yang mensifati Allah Azza wa Jalla, ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Azza wa Jalla kan itu. Sesuai apa ayat yang ada, ayat sesuai yang dalam ayat itu kan itu. Tidak menggeser maknanya sama sekali kan itu. Meski tadi loh kita geser kan itu. Misal jenengan gitu. Misal saya sebutkan, kamu kan itu berada di atas kendaraan kan itu, motor kamu. Ya kan? Kamu berada di atas kendaraan motor kamu. Yang kedua mananya? Kamu menguasai motor kamu kan itu. Hampir sama enggak? Iya, hampir sama. Jadi takwil itu gitu. Takwil itu makna dohirnya digeser seakan-akan mirip dan tujuannya tanzih dia tuh. Tujuannya mensucikan Allah agar tidak dianggap mirip seperti makhluk kan itu. Makanya digeser maknanya kan itu. Kalau menurut mereka, kalau digeser maknanya menjadi Allah menguasai ars kan itu, maka nggak mirip dengan makhluk karena nggak ada makhluk yang bisa menguasai ars kan itu, maknanya gitu. Tapi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas ars, kayak ada yang memaknai itu kayaknya kesannya mirip seperti Allah itu di atas suatu tempat kan itu. Makanya seperti Asy'ariyah itu mentanzihnya, nggak boleh mengatakan Allah itu istawa, itu tidak. Menurut Asy'ariyah mereka anggap itu nggak boleh mengatakan Allah bertempat kan itu. Padahal nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwasanya nggak boleh kan itu Allah itu bertempat. Nggak ada dasarnya kan itu. Nggak ada dasarnya. Jadi kan cari aja dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan Al-Quran shorihan secara jelas, Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tidak boleh mengatakan Allah tidak bertempat kan itu. Allah tidak memiliki tempat, nggak ada. Dan itu dibangun, mereka mengatakan Allah tidak bertempat dibangun dari akalnya mereka sendiri kan itu. Dan kita boleh nggak mengatakan Allah bertempat? Hah? Boleh. Hah? Kita tepatnya itu ya, yang paling tepat itu ya mengatakan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran kan itu. Yang paling tepat itu mengatakan ya sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya istawa alal arsy sudah. Istiwa manahu maklum. Maklum di sini kan kita punya istiwa itu bertempat, bersemayam. Bagaimananya? Ya, istiwa itu kan istawa Allah bersemayam di atas ars kan itu. Istawa alal ars. Cuma yang dipertanyakan itu ketika kita menetapkan Allah itu membutuhkan tempat atau Allah tidak membutuhkan tempat. Itu butuh dalil kan itu. Itu butuh dalil. Paham enggak sampai sini?
istiwa di atas ars tidak menunjukkan butuh terhadap ars. Iya. Jadi ketika kita memaknai istawa al ars, Allah bersemayam di atas ars, kita tidak menetapkan Allah itu butuh terhadap tempat. Dan kita tidak menetapkan Allah itu tidak membutuhkan tempat. Tidak keduanya, kita tidak menetapkan keduanya. Tapi yang kita tetapkan kan itu, ya Allah bersemayam di atas ars kan itu. Udah kan itu. Lanjutnya, wa surat tahrif alladzi samahu ahluhu ta'wilan liyuqbal. Kebanyak muncul kan itu, banyak sekali tahrif yang mana pelakunya menyebutnya kan itu, mereka menyebutnya sebagai takwil agar supaya diterima orang kan itu. Wa qalla, dan sedikit man yahtadi, sedikit orang yang mengetahui ilal farqi baina tahrif wa ta'wil. Sedikit sekali orang yang bisa mengerti perbedaan antara tahrif dan takwil. Idqat yusamma sarful kalam an dhahirihi ila makna akhar yahtamiluhu lafdu fil jumlah ta'wilan. Karena merubah ucapan, merubah perkataan dari dohirnya itu sering disebutkan itu, terkadang-kadang disebut, jadi merubah ucapan dari dohirnya kepada makna yang lain yang memiliki kemungkinan, itu terkadang disebut sebagai takwilan kan itu, terkadang disebut sebagai takwil. Wa ilam yakun sama qarinatun tujibu dzalik, meskipun tidak ada qarinah yang mengharuskannya, meskipun tidak ada penghubung atau kaitannya kan itu, yang mengharuskannya disebut sebagai takwil. Wa min huna hasalal fasad, dari sinilah banyak muncul, sering muncul kerusakan kan itu, karena banyak orang yang mentahrif tapi mereka mengaku bahwasanya ini adalah takwil. Banyak orang yang mentahrif dan mengaku bahwasanya ini adalah tafsir kan itu, maksudnya gitu. Dari sinilah muncul banyak kerusakan. Fa idza sammauhu ta'wilan qubila, maka ketika mereka menamai takwil, menyebut itu sebagai, menyebut tahrif itu sebagai takwil, akhirnya apa? Diterima orang-orang, masyarakat. Waroja, dan akhirnya menjadi populer. Alaman la yahtadi ilal farqi bainahuma, menjadi populer bagi orang-orang yang tidak bisa mengerti perbedaan di antara keduanya. Yaitu intinya tadi tentang masalah di paragraf ini itu Ibnu Abilis Al-Hanafi kan itu menjelaskan bahwasanya kerusakan ahlu bid'ah sumbernya itu dari usaha mereka ketika ingin menjelaskan ayat Al-Quran. Ketika mereka menjelaskan ayat Al-Quran, kalau didasari hawa nafsu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir yang benar, akhirnya terjadi tahrif kan itu, pergeseran makna kan itu. Contohnya sudah saya sebutkan tadi, ketika menafsirkan istawa, mereka menafsirkannya istaula kan itu. Contohnya seperti itu. Ketika mereka menafsirkan yadullah, mereka tafsirkan yadullah itu sebagai salah satunya nikmat. Ada yang menafsirkan yadullah, tangan Allah itu ditafsirkan sebagai qudrah kan itu, ditakwil kan itu. Dan mereka bangun kan itu takwil tersebut dengan niatan apa? Ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla dari apa? Dari tajsim. Dari apa? Dari tajsim itu apa? Tajsim itu menyerupakan Allah dengan makhluk kan itu. Itu. Lanjutnya, fahtaja al-mu'minun ba'da dzalika ila idhahil adillah. Maka orang-orang yang beriman setelah terjadi banyak tahrif dan banyak inhirafat, banyak takwil seperti itu, orang-orang yang beriman butuh idhah al-adillah, butuh keterangan terhadap dalil-dalil. Wa daf'i syubah al-waridah 'alaiha, dan butuh cara bagaimana membantah syubhat-syubhat yang datang menyerang dalil-dalil tersebut.
Wa kathrul kalam, akhirnya apa? Banyak muncul perdebatan kan itu. Perselisihan, wasyagab, perselisihan, huru-hara. Wasababu dzalika isgha'uhum ila syubahil mubtilin. Penyebabnya adalah karena apa? Suka mendengarkan syubhat-syubhat dari orang-orang yang batil. Suka mendengarkan pengajian-pengajian yang syubhat kan itu. Ya ini perlu digarisbawahi ini. Pengajian syubhat itu yang dimaksud apa? Apa coba pengajian syubhat itu yang dimaksud? Pengajian syubhat itu apa yang dimaksud? Pengajian syubhat di sini yang maksud kan itu. Kan ini penyebab kan itu. Perdebatan dan perselisihan, penyebab orang berperang, banyak fitnah di mana-mana kan itu. Huru-hara kan itu. Penyebabnya adalah karena orang-orang suka mendengarkan kajian-kajian yang syubhat. Kajian-kajian yang syubhat itu di mana? Ustaz Abdus Somad kajian syubhat kan itu. Ustaz Adi Hidayat kajian syubhat kan itu. Hah? Kajian syubhat itu yang gimana? Kajian syubhat itu kajian yang membahas tentang kebatilan. Kajian syubhat itu yang membahas kebatilan. Kebatilan itu apa? Yang menyelisihi agama di luar Al-Quran dan di luar Sunnah kan itu. Intinya gitu. Kajian syubhat itu kajian yang membahas kebatilan. Kajian yang membahas kebatilan yang disangka orang itu benar kan itu. Kebatilan yang disangka benar itulah syubhat. Beda loh syubhat sama di fikih kan itu. Kalau syubhat di fikih maksudnya apa? Antara halal dan haram kan itu. Syubhat di fikih itu artinya syubhat di fikih itu artinya perkara yang tidak diketahui halal haramnya kan itu. Tidak jelas halal haramnya. Yang bisa memahaminya adalah orang-orang yang berilmu. Artinya itu apa? Sebenarnya syubhat dalam fikih itu sebenarnya ada hukumnya kan itu. Tapi yang bisa bisa menelusuri hukum fikihnya itu hanya orang-orang yang berilmu. Makanya ada fungsi ulama kan itu di situ kan itu. Ada fungsi majelis ulama juga di situ kan itu. Ada fungsi ijtihad di situ kan itu. Untuk menetapkan halal haram perkara-perkara yang syubhat. Beda ya, syubhat di sini fikih sama syubhat yang kita bahas di dalam akidah itu beda. Hati-hati ya kan itu. Nanti jangan dipukul rata kan itu. Nanti gara-gara beda kunut syubhat kan itu kajiannya kan itu. Gara-gara beda apa lagi kan itu? Kajiannya syubhat kan itu. Tuh, syubhat fikih dengan syubhat yang dimaksud berbahaya kan itu. Itu syubhat yang berbahaya itu yang mana? Akidah kan itu. Syubhat akidah itu apa? Kebatilan. Pengajian yang mengkaji kebatilan. Kebatilan di sini tuh kebatilan di sini yang dimaksud apa? Ilmu kalam, ilmu logika kan itu. Ilmu logika. Bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Sunnah kan itu. Pakai akal kan itu. Penyebabnya mereka adalah karena suka mendengarkan kan itu syubhat-syubhat dari orang-orang yang batil, wa khawduhum fil kalamil madmum, dan suka membicarakan panjang lebar dalam apa? Permasalahan ilmu kalam yang tercela kan itu. Filsafat. Penyebab banyak orang berselisih dan huru-hara dan lainnya fitnah kan itu. Karena banyaknya orang yang fokus menekuni ilmu filsafat kan itu. Yang tercela, alladzi abahu salaf, yang dicela oleh ulama-ulama salaf. Wa nahu anin nadhari fihi, dan dilarang untuk mengkajinya. Wal istighol bihi, dan dilarang untuk menyibukkan dengan ilmu filsafat. Wal isgha ilaihi, dan dilarang untuk mendengarkan ilmu filsafat. Imtithalan, itu semua sebagai bentuk patuh. Imtithalan li amri rabbihim, patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Kita menjauhi ilmu kalam itu berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, Allah berfirman, jika kamu mengetahui ada orang-orang yang mengolok-olok ayat kami, fa'rid anhu, maka tinggalkanlah mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berpaling, berpindah ke perkataan yang lain. Kan itu.
Fa inna ma'nal ayah, maka makna ayat di sini yashmaluhum. Ayat di sini mencakup mereka, ilmu ahlul kalam kan itu. Kemudian orang yang mentahrif, orang yang mentakwil kan itu, masuk di sini. Wa kullun minat tahrif wal inhiraf, dan setiap tahrif, pentahrifan atau al-inhiraf, penyimpangan, ala marotib, ada tingkatannya, enggak semuanya itu sama. Setiap tahrif, takwil, inhiraf, penyimpangan itu tidak terus sama, tidak terus dipukul rata semuanya, langsung semua. Jangan ngaji sama itu kan itu, jangan berteman sama itu. Ngapain kamu kasih salam dia kan itu, dia syubhat kan itu. Ya, inhiraf, penyimpangan orang itu bertingkat kan itu. Di sini dijelaskan Ibnu Abil Is Al-Hanafi, faqat yakunu kufron. Orang menyimpang itu bisa murtad, kufur ini kufur besar, murtad maksudnya. Waqat yakunu fiskon, bisa jadi hanya sebatas fisak, dosa besar, tidak sampai kafir kan itu, tidak sampai murtad, tidak sampai syirik. Waqat yakunu maksiyah, bisa jadi hanya sebatas maksiat, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maksudnya kan itu, tidak secara terang-terangan. Waqat yakunu khotoan, dan bisa jadi penyimpangan di sini hanya karena tidak sengaja ketika ceramah, mungkin ketika mengajar. Bisa. Imam Abu Hanifah itu pernah salah mentafsirkan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu makhluk sampai 2 kali. Jadi Imam Abu Hanifah itu pernah kafir 2 kali kan itu. Kemudian diminta bertobat oleh murid-muridnya sebanyak 2 kali. Dan itu ada asarnya, riwayatnya di kitab As-Sunnah karya Abdullah ibni Imam Ahmad bin Hanbal kan itu, tentang kafirnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah diminta bertobat dari kekafiran sebanyak 2 kali karena salah ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Dia bilang ini adalah kalam makhluk kan itu. Ada itu asarnya kan itu. Saya pun kaget kan itu. Kagetnya itu apa? Kagetnya itu apa? Takjubnya itu apa? Meski Imam Abu Hanifah pernah kafir 2 kali, diminta bertobat dari kesalahan, dari kekufurannya sebanyak 2 kali kan itu, tapi murid-muridnya masih tetap mau ngaji sama dia kan itu. Coba kalau di Indonesia kan itu, salah dikit aja beda kunut, walah besbar kan itu, ditahdir cuma gara-gara kunut toh kan itu. Beda loh. Imam Abu Hanifah itu masalah kalamullah kan itu, akidah usuluddin. Kunut itu masalah furu' kan itu. Ya itulah sikapnya itu loh. Kok aneh kan itu, dimutlakan semua, dipukul rata kan itu. Kesalahan, jadi gini, pelajaran. Kesalahan itu enggak terus kita hukumi pukul rata semua sama kan itu. Kalau orang Islam yang insaf, yang adil, di hatinya ada keadilan kan itu, dia bisa cermatkan itu. Setiap kesalahan orang mukmin itu sikap kita berbeda-beda menghadapinya. Kalau yang kafir ya kita sikapi kufur, yang murtad itu kita sikapi murtad kan itu. Kalau yang hanya sebatas fasik, fasik itu maksiat yang terang-terangan kan itu. Dosa besar ya kita sikapi sebatas yang dosa besar kan itu, tidak sampai menganggapnya murtad kan itu. Kalau yang sebatas maksiat yang sembunyi-sembunyi kan itu, ya kita nasihati secara sembunyi, enggak terus kita ungkap di publik kan itu. Kan enggak seperti itu kan? Kan enggak boleh. Kalau ada jenengan mosok memata-matai kan itu, teman Anda kan itu, cari kan itu, mata-matai kan itu. Nanti kalau dapat kesalahannya lalu diungkapkan, siap di YouTube kan itu, di Facebook viralkan kan itu. Bukan sifat mukmin kan. Sifatnya orang munafik kan itu, cari-cari kesalahan kan itu. Dan yang terakhir, kesalahan itu penyimpangan hanya ada yang hanya sebatas kesalahan yang tidak disengaja kan itu. Tidak disengaja artinya bisa dihapuskan dengan istighfar, bisa dihapuskan dengan kafarat dzunub, salat 5 waktu kan kafarat dzunub kan itu, salat Jumat dan lainnya kan itu. Pertanyaan terakhir, manhaj pengajian yang kedua kan itu. Kita bahas yang soal pertama saja, 1 soal aja. Jelaskan kelompok pengikut hawa nafsu di zaman dahulu dan era sekarang. Saya paparkan di sini ada yang zaman dahulu dan ada yang era sekarang, ya supaya biar kita tahu realita juga kan itu. Zaman dahulu, pengikut hawa nafsu zaman dahulu tadi sudah kita sebutkan Syiah kan itu. Syiah, usul Syiah.
akidah Syiah, usulnya akidah Syiah itu apa? Salah satunya mereka meyakini Al-Quran itu tidak lengkap, ditahrif para sahabat, kan itu. Al-Quran yang benar itu hanya Al-Quran yang versi kami, yang dibawa oleh imamah kami, kan itu. Imam kami, kan itu. Hanya dibawa oleh imam kami. Sama hadis Bukhari, Muslim mereka tolak, kan itu. Hadis yang sahih menurut kami adalah hadis yang dari imam-imam kami. Itu usul mereka. Kemudian Khawarij, di antara usul Khawarij di antaranya adalah apa? Mengkafirkan pelaku dosa, kan itu. Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa. Mereka mengkafirkan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kan itu Khawarij. Karena apa coba? Karena salah dalam berhukum. Salah dalam berhukum. Kemudian Murji'ah, di antara usul Murji'ah itu usulnya di antaranya meyakini keimanan hanya keyakinan saja, atau meyakini keimanan hanya di ucapan saja. Akhirnya apa? Amalan tidak termasuk iman. Orang yang umroh berkali-kali dengan orang yang menghancurkan Ka'bah, menurut Murji'ah imannya itu podo wae, kan itu. Sama saja, itulah Murji'ah, kan itu. Murji'ah antara Ali dan Muawiyah, menurut Murji'ah sama saja, kan itu. Enggak perlu ada yang didukung, semuanya sama, kan itu. Kan itu. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mendukung Ali, orang yang mendukung Muawiyah, ya bisa yang Ali yang benar, bisa Ali yang benar, bisa Muawiyah yang salah, atau bisa sebaliknya, kan itu. Dan keduanya berijtihad, kan itu. Yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2, kan itu. Tapi kalau Murji'ah enggak, kan itu. Semua podo wae, kan itu. Sama saja, kan itu. Dan mereka berlepas. Kalau orang Murji'ah berlepas dari Ali dan Utsman, kan itu. Kemudian Qadariyah, usul Qadariyah meniadakan takdir. Dan ini yang paling banyak sekarang realita masyarakat. Meniadakan masyiah Allah. Mereka meyakini makhluk itu bisa menentukan kesuksesannya sendiri, kan itu. Itu Qadariyah. Usul akidah Qadariyah itu meyakini manusia itu punya kemampuan bisa menentukan kesuksesannya sendiri, kan itu. Kamu kaya, ya karena kamu kurang usaha, kan itu. Kamu kurang, tapi kalau Ahlus Sunnah, kamu kok kaya? Kamu miskin karena kamu kurang usaha, kan itu, kebalik, kan itu. Kamu miskin karena kamu kurang usaha, kan itu. Itu kalau Qadariyah. Tapi kalau Ahlus Sunnah, kamu miskin, yaitu karena sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, ya kamu tetap berusaha, ya tetap berdoa, ikhtiar, kan itu. Mengambil sebab-sebab, kan itu. Kan itu, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, kan itu. Tidak menafikan takdir, tidak menafikan ikhtiar, dan tetap tawakal, kan itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan itu. Tapi kalau tadi Qadariyah banyak sekarang, paling banyak di film-film menentang takdir itu. Film-film apa pengen ke masa depan atau masa lalu, atau istilahnya film-film melawan takdir, kan itu banyak sekali. Film-film yang intinya melawan takdir banyak sekali. Hah? Apa? LGBT. Iya. Betul lah, betul. Iya. Paling banyak itu di medis. Tenaga medis, ahli medis, terapis, kan itu. Hipnotis, kan itu paling banyak. Seperti magnet rezeki tadi itu banyak. Tanpa disadari mereka membangun bahwasanya di diri manusia itu punya kemampuan bisa dibangunkan itu dan bisa menjadikan sukses, kan itu. Jadi mereka Qadariyah itu menjadikan mabadiknya kesuksesan itu dari diri sendiri, kan itu. Kesuksesan itu mabadiknya adalah diri sendiri, tergantung dirimu, kan itu. Itulah Qadariyah. Jahmiyah itu usulnya diantaranya adalah meniadakan asma sifat Allah dan meyakini Al-Quran adalah makhluk. Kemudian usulnya adalah manusia tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Jahmiyah itu meyakini tauhid yang benar. Jahmiyah itu meyakini tauhid yang benar itu meniadakan asma Allah. Jadi enggak ada 99 nama Allah, itu enggak ada. Menurut dia itu tauhid. Tauhid menurut Jahmiyah meniadakan semua sifat, kan itu. Itu tauhid. Karena kalau menetapkan nama Allah lebih dari satu, nanti Allah ada banyak, kan itu. Menurut Jahmiyah gitu. Kalau menetapkan sifat Allah ada banyak, nanti ada tangan Allah sendiri, ada wajah Allah sendiri, kan itu. Itulah menurut Jahmiyah seperti itu usulnya, kan itu.
Jahmiyah meyakini Al-Quran adalah makhluk, dan Jahmiyah meyakini manusia itu tidak bisa melihat Allah mutlak di dunia ataupun di akhirat. Kalau Ahlus Sunnah meyakini manusia itu bisa melihat Allah nanti di surga. Tapi kalau Sufi meyakini manusia itu bisa melihat Allah di dunia, bahkan bisa mengaku memiliki kemampuan-kemampuan gaib dan yang lain-lainnya. Itu Sufi kan itu. Iya. Bisa diajak bicara. Dan itu masyhur lah, jenengan paham. Di Sufi itu banyak orang yang mengaku-ngaku pernah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kan itu. Mu'tazilah itu usul mereka mengatakan fasik, orang fasik, dosa besar, pezina, peminum khamr, riba. Menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir. Lah terus apa? Itu Mu'tazilah kan itu. Dan mereka meyakini kalau mereka tidak bertobat, meninggal, mereka kekal di neraka. Itu Mu'tazilah. Hampir sama seperti Khawarij Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah itu meyakini tauhid itu meniadakan sifat tapi menetapkan nama Allah Azza wa Jalla. Hampir mirip dengan Jahmiyah tapi berbeda. Kalau Jahmiyah hapus semua, ditiadakan semua. Kalau Mu'tazilah masih menetapkan nama-nama Allah tapi meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mu'tazilah meyakini kan itu keadilan, kebenaran kan itu. Kebenaran, keburukan itu diukur dengan akal kan itu. Tidak diukur dengan syariat. Jadi seandainya khamr ini bermanfaat kan itu bisa jadi halal. Nanti kalau khamr itu berbahaya jadi haram. Sesuai dengan pengukur keadilan ini adalah akal, bukan syariat kan itu. Itu Mu'tazilah. Kemudian usul Mu'tazilah yang terkenal itu apa? Wajib memerangi penguasa yang dolim. Jenengan kalau membaca kitabnya Madzhab Hanafi dan orang-orang yang punya asar Mu'tazilah kan itu, pengaruh Mu'tazilah itu mereka kuat sekali mewajibkan kan itu memerangi penguasa yang dolim kan itu. Ini memang di sini ada hal yang perlu digarisbawahi kan itu. Ada yang perlu digarisbawahi. Jangan terburu-buru menvonis orang kan itu. Di kitabnya Syarah Ibnu Battal kan itu. Ketika mensyarah hadis tentang fitnah. Al-qatil finnar wal maqtul finnar kan itu. Itu yang membunuh itu masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka kan itu. Ketika orang fitnah kan itu, al-haraj kan itu, membahas tentang fitnah al-haraj kan itu, kulluhum finnar kan itu, kan gitu hadisnya. Fitnah al-haraj kulluhum finnar, al-qatil wal maqtul kulluhum finnar, semua di neraka kan itu. Nah itu di syarah Ibnu Battal kan itu. Ahlussunnah wal Jamaah ketika terjadi perselisihan antara tadi bisa rakyat dengan penguasa atau ulama dengan penguasa kan itu. Di situ memang ada perbedaan pendapat kan itu. Dan intinya 3 pendapat Ahlussunnah wal Jamaah kan itu. Yang pertama, yang paling rajih. Yang paling rajih itu diam hingga ketika mau dibunuh itu pun diam. Sampai terbunuh pun kan itu. Sampai terbunuh. Itu pendapat yang paling rajih. Kemudian yang kedua, ini pendapat juga benar kan itu. Diterapkan juga para sahabat kan itu. Diam kan itu. Ketika didolimi diam kan itu. Kemudian ketika hendak mau dibunuh baru melawan kan itu. Beda kan dengan yang pendapat yang pertama. Kemudian yang terakhir ini yang diterapkan oleh sahabat-sahabat, kemudian diterapkan oleh Sa'id bin Jubair kan itu. Kemudian diterapkan oleh Abdullah bin Zubair kan itu. Abdullah bin Zubair perang melawan Al-Hajjaj kan itu. Ya kan? Pendapat yang ketiga itu gimana? Boleh melawan kan itu. Penguasa yang zalim selama berdasarkan ijtihad yang benar sesuai kaidah Ahlussunnah wal Jamaah kan itu. Yang enggak boleh itu apa? Melawan penguasa yang zalim berdasarkan hawa nafsu. Itu yang enggak boleh. Kalau berdasarkan ijtihad diterapkan oleh para sahabat kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir ini kalau yang era sekarang, pengikut hawa nafsu era sekarang itu disusun ulama juga, ada namanya aqlaniyun. Aqlaniyun itu yang mengandalkan akal. Jadi kalau ada syariat yang bertentangan dengan akal ditinggalkan atau ditafsirkan supaya syariat itu sesuai dengan akal. Aqlaniyun. Kemudian ada mustasyrikun itu orientalis, orang-orang kafir yang belajar dengan orang Islam, belajar ke syekh,
menghafal Quran, menghafal hadis. Tapi tujuannya apa? Untuk melindungi agama mereka. Untuk mencari kelemahan kita dan melindungi agama mereka. Kan itu. Mereka simpan perpustakaan besar untuk hadis-hadis, kutubus sita, kutubus tis'ah semua disimpan. Tapi tujuannya untuk menjaga agama mereka, bukan untuk menjaga agama Islam, tapi menjaga agama mereka. Mustasyrikun. Kemudian termasuk pengikut hawa nafsu ada namanya asroniyun. Asroniyun itu orang-orang yang berpikir Islam itu harus maju, ada perubahan, tafsir Al-Quran itu harus diperbaharui supaya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu asroniyun. Dan itu ada di kalangan akademis, pemikir-pemikir Islam, profesor-profesor, doktor, pemikiran seperti ini ada. Menganggap Al-Quran ini sudah terbelakang. Perlu dikaji ulang, diterjemahkan ulang, ditafsir ulang supaya maknanya sesuai dengan perkembangan zaman. Kan itu. Karena ada pengaruh dengan setiap zaman yang berubah, kan itu. Yang terakhir itu apa? Al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun itu menganggap, meyakini, kan itu. Syariat itu hanya Al-Quran saja. Gak usah pakai hadis, kan itu. Wes cukup Al-Quran tok. Nah seperti itu. Itu Al-Quran dan itu banyak. Ada orang-orang yang mencukupkan hanya dengan Al-Quran saja, tidak belajar hadis, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.